Warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat semua hadiahnya. Udah, jadi pulang, langsung pulang, gak usah demo lagi ya. Saya gak banyak-banyak bicara. Jangan antum sebagai umat Rasulullah selayang pandang tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini akidah. Isra dan Mi'raj ini yang super kolosal, yang belum pernah didapati seorang hamba pun, dari Nabi Allah Adam sampai para nabi terakhir Nabi Allah Isa, tidak mendapatkan kedudukan seperti ini. Luar biasa. Sedangkan Rasulullah SAW untuk mencapai tingkat yang luar biasa ini dengan ujian bumi. Terkenal peristiwa Isra dan Mi'raj disebut tahun berduka cita. Kenapa disebut tahun berduka cita? Sang pembela Sayyidina Abu Thalib yang menjaga Rasulullah dari masa kecilnya sampai mendapatkan magom nubuwah, sampai mendapatkan magom Khatimil Anbiya, meninggal dunia. Istrinya Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Bu, di sini ada namanya Khadijah. Mudah-mudahan hanya umur. Khadijatul Kubra meninggal. Para pencatat sejarah menyatakan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah tahun berduka, berkabung, berduka cita. Rasulullah SAW tanggal 27 Rajab tidak diberitahu oleh Allah. Jangan salah, Nabi ini tiap malam datang ke masjid melaksanakan sholat. Tiap malam. Loh, bulan waktunya sholat, kenapa Nabi besar setiap malam melaksanakan sholat? Seluruh Nabi sebelum umatnya diperintahkan, pribadinya dulu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Selesai pribadinya, keluarganya. Selesai keluarganya, baru beliau berdakwah keluar dari rumah. Dan Nabi besar alaihi salatu wassalam itu malam nggak tahu Rasulullah sholat, bersandar di rumah sepupu beliau Ummu Hani. Tertidur Rasulullah karena udara itu malam dahsyat. Tidur, datang malaikat. Bu, datang malaikat membangunkan Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Cicing bayi Rasulullah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Kaget Rasulullah. Makanya dia ngantuk dari Nabi. Hadir maulid tidur. Kok enggak ngobrol? Rasulullah bertanya, siapa Anda? Ana Jibril. Waman zamilak ya Jibril. Siapa di sebelah Anda ya Jibril? Malaikatillah Mikail. Ada apa ya Jibril? Nih, ini statementnya, pernyataannya Sayyidina Jibril ditulis oleh para ulama, dicatat sebagai mukaddimah tentang peristiwa besar tersebut. Apa kata Sayyidina Jibril? Ya Nabi Allah Muhammad, belum pernah terjadi seperti malam ini. Seluruh langit-langitnya Allah dihias. Seluruh para malaikat saat ini memakai pakaian kebesarannya menunggu Anda. Ya Nabi Allah Muhammad, belum pernah terjadi Allah mengumpulkan seluruh para nabi di satu tempat dan mereka menunggu engkau. Malam ini yang malam luar biasa. Ya Nabi Allah Muhammad, ingat malam ini engkau dilantik oleh Allah.
fil ufuqil a'la, yang tinggi sekali. Dari Nabi Allah menjadi Rasulullah. Ingat-ingat, Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasulullah tanggal 27 Rajab di atas ufuqil a'la. Rasulullah akan bangun, kata Jibril, kami akan membuka dadamu. Dibuka dadanya Rasulullah, dibantu oleh Mikail. Orang kata sekarang apa? Operasi, tapi bukan operasi di Sibiset atau di Hermina. Orang dioperasi keluar modal. Inna lillahi wa inna. Ini operasinya malaikat, hitungan menit. Dibuka dadanya Nabi, selesai. Rasulullah bangun. Mikail ini malaikat besar setelah Jibril. Mikail, dia berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah Muhammad, saya mau jalan lebih dulu, silahkan ya malaikatillah Mikail. Kita ini sama orang tua, Pak saya mau jalan dulu ya, ya silahkan, Assalamualaikum, itu udah sopan. Ini Mikail dahsyat. Malaikat tidak ada dosanya. Malaikat ini dari nur yang luar biasa. Begitu dia permisi dengan Nabi Muhammad, ya Nabi Allah Muhammad, saya nak jalan duluan, silahkan. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa alaikassalamullah ya malaikatillah. Itu malaikat nggak membelakangi Rasulullah. Hormatnya kepada Nabi Muhammad, sambil membungkuk dia jalan mundur. Hormat kepada Rasulullah. Antum umatnya Nabi Muhammad, apa yang bisa menyebabkan Rasulullah gembira dan senang? Baca salawat aja enggak. Baca salawat harus diingatkan. Di majelis taklim menceritakan tentang syariah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad, malah ngobrol. Betul Bu? Betul Bu? Ada yang ngomong, ibu-ibu, malam amat diberi makan nih lapar. Gimana? Ini malaikat hormat kepada Rasulullah sedemikian rupa. Saya mau jalan dulu, permisi. Assalamualaikum ya Nabi Muhammad. Malaikat. Lalu bagaimana nanti akan bisa berjumpa dengan Rasulullah seenaknya sama Nabi Muhammad yang kaya pelit, medit, kikir, pantat kuning, gak mau sedekah untuk umat Islam, apalagi bikin rajaban. Bangun ya akhwani, umur terus berjalan ini, tiap hari umur kita dikurangi. Jangan sampai kita masuk ke dalam kubur nggak membawa sesuatu untuk memperisai kubur kita dengan amal-amal kita. Kubur itu fakta, nyata, pasti. Lalu apa yang kita bawa? Merasa dirinya paling benar, suka ngomongin orang, muka aibnya orang. Sudahlah, nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna manusia kecuali Rasulullah. Mari robah. Sampai kapan ente menyelamatkan diri Anda dan keluarga Anda? Urusan dunia sampai kejar-kejaran, sampai setengah mati. Tapi untuk menyenangkan Rasulullah berat rasanya. Majlis-majlis begini ya Rasulullah gembira. Agar besok kita ada pertemuan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini bapaknya umat, bapak Islam. Rasulullah SAW itu besok berteriak memanggil kita di dalam hadis yang cukup panjang. Waktu Rasulullah dibangunkan, ana awalin nas, aku orang yang pertama dibangunkan besok di yaumil qiyamah. Aku seorang diri pertama dibangunkan oleh Allah. Begitu aku bangun,
sisiku di sampingku Sayyidina Jibril. Aku tanya sama Jibril, "Mahadzal yom ya Jibril?" Hari apa ini ya Jibril? "Hadzal yom yaumul qiyamah." Rasulullah diam, menunduk kepala, balik bertanya sama Jibril, "Aina ummati ya Jibril?" Mana umatku? Yang ditanyakan itu kita. Aina ummati ya Jibril? Mana umatku ya Jibril? Mari bangun ya akhwani. Berbuatlah untuk diri Anda, keluarga Anda, untuk memegang tali-tali daripada Islam, tali din millat Sayyidina Muhammad. Apalagi zaman sekarang. Untuk menyingkat waktu, kenapa Rasulullah dibuka dadanya? Hampir para ulama mengatakan, hampir semuanya, tapi ada yang tidak. Dan ini ngawur di ulama ini, bahwa Rasulullah dibedah dadanya, dioperasi badannya, dadanya dikeluarkan kotoran-kotoran. Rasulullah itu suci. Rasulullah itu nggak kotor. Yang kotor itu kita. Bahkan ada ulama bahwa dadahnya Nabi dibuka, diambil tempat setan. Yang setan itu yang ngomong. Ini Rasulullah. Ba'dallah wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat engkau, hei kekasihku Muhammad, namamu sejajar dengan namaku, aku Allah. Bila namamu disebut, namaku terbawa juga. Tinggi Rasulullah. Operasi memang ada, bukan tidak ada. Begini, supaya antum mendapat atau mengisi khazanah yang kosong tentang operasinya Nabi. Dengarkan baik-baik, Bu. Bu, ini bukan masalah sesar, bukan masalah melahirkan anak. Ini dibuka dadanya Nabi. Memang itu malam ada. Pembukaan dada Nabi itu ada, bukan ada. Tapi kenapa Nabi Muhammad waktu malam itu dibuka dadanya? Ada apa? Ingat, Rasulullah itu manusia. Rasulullah Isra dan Mi'raj, jasad dan ruh, bukan ruh, jasad dan ruh. Seperti keadaan kita ini sekarang, jasad dan ruh. Jasad dan ruh ini, jasad itu kasar, ruh itu halus. Kalau jasad sama ruh menjadi satu, itu segala sesuatunya. Apa yang dilakukan oleh manusia, dia mendapatkan juga. Itu malam Rasulullah diberi ilmu dari Allah, ilmu khusus yang tidak didapatkan oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad. Itu malam ditaruh ilmunya Allah. Kenapa itu malam Rasulullah diberi ilmu dari Allah saudara, ilmu khusus? Karena Rasulullah manusia, dia akan naik buruk, kecepatan yang luar biasa. Rasulullah nggak pakai helm, Rasulullah nggak pakai jaket. Perjalanan luar biasa. Dan itu malam dikasih ilmu sama Allah. Rasulullah bertemu bicara dengan para nabi-nabi yang sudah meninggalkan dunia yang fana. Tidak cukup itu, lalu Rasulullah naik ke langit-langitnya Allah dengan daripada tingkat 1 sampai Sidratul Muntaha. Belum pernah ada satupun manusia, jasad dan roh berjalan ke atas kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu malam diberikan ilmu khusus dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai, Rasulullah berjalan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhan, maha suci Allah. Kita ini kalau melihat sesuatu yang indah, ngomong apa? Subhanallah.
Si Pepen itu lihat cewek cakep, subhanallah, jangan dibilangin keagungan Allah, kemahasucinya Allah. Ibu-ibu dapat mantu yang baik, subhanallah, kagum dengan ciptaannya Allah. Itu malam Allah memberikan dengan sifatnya yang maha suci, memperjalankan hambanya. Hati pengakuan Allah kepada Nabi Muhammad, diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kita hambanya Allah, tapi belum tentu diakui oleh Allah. Kenapa? Sepak terjang kehidupan kita. Tapi Nabi Muhammad, abdihi, aku punya hamba. Pengakuan dari Sang Maha Pencipta kepada Nabi Muhammad. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan yang cukup dahsyat itu malam, dan dibuka rahasia-rahasianya Allah, di mana Allah menyatakan malam itu aku buka sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah. Apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan tempat para nabi-nabi yang dikunjungi oleh Rasulullah. Situs-situs mereka itu dikembalikan zaman Nabi Musa, Siti Maryam di goanya waktu melahirkan Nabi Allah Isa, Madian yakni Nabi Allah Su'aib, dan banyak para nabi-nabi dikembalikan oleh Allah seolah-olah di zamannya tidak berubah. Linuriyahu min ayatina. Saking cintanya Allah, dengar bu, saking cintanya Gusti Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, itu malam dipaparkan umatnya yang nyeleweng, umatnya yang akan mendapat siksa, umatnya yang meremehkan sholat, umatnya yang suka membuka aib-aib saudaranya. Linuriyahu min ayatina. Sehingga Rasulullah berhenti, dilihat satu lelaki memakai tangannya besi, dihancurkan kepalanya sendiri, hancur, remuk bubur ayam, hancur, hidupin lagi, dipukul sendiri oleh tangannya. Ditanya sama Rasulullah, mahu wahada Jibril, siapa ini orang ya Jibril? Ini bagian daripada umatmu. Apa dosanya ya Jibril? Dia malas melaksanakan sholat. Sholat tuh malas, bukan nggak sholat, malas banget. Jangan lagi Rasulullah SAW melihat lelaki perutnya gede, mau bangun nggak bisa, jatuh, diinjek-injek oleh manusia di yaumil qiyamah. Siapa ini ya Jibril? Dosa apa ini? Ini bagian daripada umatmu ya Nabi Allah Muhammad. Dosa apa ya Jibril? Dia pemakan riba, dia rentenir, lalu hasil rentenirnya dijadikan rumah. Hari ini jadikan perutnya seperti rumahnya, hasil daripada renten riba. Jalan lagi Rasulullah melihat apa? Wanita keluar lidahnya 7 meter atau 9 meter, mau ditarik injek-injek oleh masa. Mati di tempat. Siapa ini ya Jibril? Wanita ini kok keluar lidahnya seperti ular. Ini perempuan suka ngomongin orang, suka ngerasain orang, merasa dirinya paling suci. Dibuka tetangganya, dibuka karena dia tidak senang sama ini orang, dibeber. Dia lupa besok lidahnya menjurus seperti 10 meter, lidah seperti ular. Matinya diinjek-injek oleh manusia. Udah bu, tobat bu. Udah, jangan ngomongin orang. Udah. Paling bagus ngurus suami, ngurus anak. Tetangga minta bantuan, bisa kita bantu. Nggak ada, nggak usah ngomongin. Lu tau apa nggak? Si Ita tuh datang kemarin minjem duit anuan. Udah nggak minjemin, dibuka lagi. Jalan lagi Rasulullah. Subhanallah. Linuriyahu min ayatina. Lihat perempuan, di situ Rasulullah nangis. Banyak, saya singkat aja yang penting aja. Kalau nurusin, nanti nggak nafsu makan.
perempuan rambutnya diseret sama malaikat. Terus diangkat, rambutnya ditaruh di atas besi. Maaf, 1000 maaf. Kalau bukan agama saya nggak bicara. Buah dadanya ditarik. Kayak rangkung. Rasulullah menolong. Man ya Jibril? Siapa itu orang? Ini bagian dari luar. Dosa apa ya Jibril? Rambutnya ditaruh besi, buah dadanya ditarik, diambil jahanam, api jahanam, ditaruh di kepalanya, hancur. Dibangunkan, waktu dibangunkan itu berbatu nangis, ampun, ampun, terus diseret sama mereka. Dosa apa ini ya Jibril? Siapa ini dosa ini umatmu? Dosanya apa? Ini perempuan, dengar bu, kalau keluar tanpa cinta ditunjukkan rambutnya sama laki-laki. Lalu jalannya sengaja, pantatnya dimainin, dung, membawa fitnah. Tidak cukup itu, dadahnya ditunjukkan sama lelaki, dilaknat oleh Allah. Bu, mulai ini malam biar masuk kamar mandi pakai jilbab. Jangan sampai ketahuan. Lalu Rasulullah SAW banyak melihat sampai Masjidil Aqsa. Habis Masjidil Aqsa 124.000 arwah Nabi dikumpulkan. Belum pernah terjadi kecuali tanggal 27 Rajab. Rasulullah diminta imam. Selesai sholat, mereka kembali ke tempatnya masing-masing. 124.000 para Nabi dikumpulkan oleh Allah di Masjidil Aqsa untuk Rasulullah. Dan Rasulullah menjadi imam. Selesai, naik Mi'raj. Kalau tadi ayatnya sedikit, kalau Mi'raj ayat 1 sampai 18 surat An-Najm. Nanti antum pulang ke rumah kalau ada tafsirnya Quran, cari surat An-Najm, judulnya bintang, ayat 1 sampai 18 tentang Mi'raj Nabi khusus. Saya bacakan aja supaya dapat barokah. Oke? Setuju? Nggak setuju nggak keluar di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى 1 sampai 18 khusus Mi'raj. Nabi besar alaihi salatu wassalam mengetok, Jibril mengetok pintu langit pertama, dibuka oleh malaikat. Langit pertama adalah Sayyidina Adam, di belakangnya para nabi-nabi. Langit kedua Sayyidina Isa alaihissalam, di belakangnya banyak juga nabi-nabi. Langit ketiga Sayyidina Yusuf alaihissalam. Lalu seterusnya keempat adalah Nabi Allah Harun. Selanjutnya Nabi Allah Musa. Selanjutnya Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, yaitu tingkat 7. Setiap langit-langitnya Allah itu ada sahibin wilayahnya para nabi. Mereka semua menunggu Rasulullah dan para malaikat antusias. Begitu Rasulullah masuk, mereka semuanya luar biasa hormat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sampai di Sidratil Muntaha, kata Rasulullah, aku merasa nikmat, tenang. Aku
bertanya kepada Jibril, "Ma hadzal makan ya Jibril? Ini tempat di mana ya Jibril?" "Ini Sidratil Muntaha." Artinya ini tempat tapal batas. Ya Nabi Allah Muhammad, siapapun dia, apapun makomnya dan derajatnya, tidak bisa melebihi tempat ini. Ini tempatku yang paling tinggi, hanya engkau seorang. Ya Nabi Allah Muhammad bisa melanjutkan. Kata Rasulullah, "Ya Jibril, kau bersama-sama aku dari Mekah." Dan apa kata saya? "Kalau aku melangkah saja, sayapku terbakar. Hanya engkau seorang." Itu operasi tadi itu. Allah memberikan ilmu yang luar biasa sehingga Rasulullah diperkenankan. Lalu Sayyidina Jibril sujud di situ. Begitu maka Al-Quran menyatakan, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa." Bahwa Sayyidina Jibril menunjukkan perangai asli, wajah aslinya Sayyidina Jibril. Yang pertama di Gua Hira turun ayat, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana." Yang kedua di Sidratil Muntaha. Tafsir Jalalain, saya meminjam tafsirnya Imam Jalalain. Kata Imam Jalalain, Sayyidina Jibril ini sayapnya satu saja dibuka, yang kanan dibuka, bisa nutup dunia. Sayapnya yang kiri pensiun, kanan aja. Tepat di keteknya Jibril. Dan Rasulullah naik sampai ke Baitul Ma'mur sendiri. Ada apa Baitul Ma'mur? Ada Lauhul Mahfuz. Ini Lauhul Mahfuz manajemennya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu bentuk daripada Lauhul Mahfuz kecuali Nabi Muhammad. Ini manajemennya Allah. Kalau seorang ibu lagi mengandung 4 bulan, Allah merintahkan malaikat tiupkan ruh ke janinnya yang di wanita. Lalu Allah menentukan laki wanita. Di situ Allah menulis, si fulan akan melahirkan tanggal sekian hari ini, umurnya, rezekinya, dan lain-lain. Wa khairihi wa syarihi, tentang hasilnya. Itu ada di Lauhul Mahfuz. Dan nanti jangan abaikan. Ingat, kalau nggak bisa di mushola, di masjid, di majelis ta'lim, di rumahnya, jangan lewatkan malam 15 Sya'ban. Itu buku kita akan diangkat oleh Allah. Amalan-amalan kita diangkat sebelum terbit matahari. Itu amalan-amalan kita akan ditaruh di Lauhul Mahfuz. Nanti yaumil kiamah kita dibangunkan oleh Allah di atas kubur. Belum kita melangkah, malaikat datang lebih dulu mengalungi daripada buku-buku amalan kita. Dalam Al-Quran disebut, "Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba." Besok setiap manusia awal dan akhir di atas kuburnya, belum dia melangkah, itu malaikat datang mengalungi kitab kita. Ini yang saat ini disimpan di Lauhul Mahfuz. Dan Lauhul Mahfuz tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah SAW. Sehingga sampai ufukil a'la, paling atas sekali, Rasulullah sampai di situ, dia langsung sujud. Begitu sujud, dia tidak, dia mengucapkan, "At-tahiyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu." Jawab oleh Allah, "Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Diam Rasulullah, menundukkan kepalanya, pelan-pelan tangannya taruh sini sambil mengucapkan, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis." Lalu Allah berfirman, "Ya Habibi Muhammad, kumi wa taqaddumi." Kekasihku Muhammad, bangun, datanglah, dekat pada. Rasulullah bangun, sandalnya itu mau dilepas. Apa kata Allah? Jangan, ini tempat senang, terhormat dengan sandal. Rasulullah mengatakan, akhi Musa, Nabi Allah Musa, di Bukit Tursina,
engkau sucikan itu bukit, engkau perintahkan Sayyidina Musa dan kaumnya untuk melepaskan penumpang. Apa kata Allah? Fa innahu Musa kalimi anta habibi ya Muhammad. Sehingga Rasulullah membutuh. Fakana qaba qausaini antara Allah Azza wa Jalla dengan kekasihnya Habibur Muhammad jaraknya seperti panah dengan busurnya. Dekat sekali. Wa auha ila abdihi ma auha. Aku wahyukan kepada kekasihku Muhammad tentang sholat. Pak, selamatkan diri antum. Jangan main-main tentang sholat. Percaya saya. Jangan ikut-ikutan meremehkan sholat. Jangan. Dalam hukum agama yang fikihnya yang dibawa oleh Imam Syafi'i, istri saja tidak sholat dikasih warning pertama. Kedua, pindah ranjang, tetap tidak sholat, suruh pukul kakinya dengan gigi. Tetap tidak sholat, disuruh cerai. Kenapa? Nggak sholat. Hati-hati. Jangan main-main tentang sholat. Saya hadir, tapi kalau saya nggak sholat, masalah saya besar. Nggak bakal dilihat oleh Rasulullah. Ingat, sholat ini SK Allah di atas. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Aku wahyukan kepada kekasihku Muhammad tentang sholat di malam. Jangan main-main. Sudahlah, kalau ente mau kubur ente dingin, jangan main-main sama sholat. Pertama kita dihisab amalan sholat. Pertama ditanya tentang sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah ada bantuan-bantuan lainnya daripada tentang sholat. Jangan main-main tentang sholat. Rasulullah perang Badar yang menentukan Islam, tetap Rasulullah sholat. Perang Uhud tetap Rasulullah sholat. Perang Hunain tetap Rasulullah sholat. Dimanapun juga waktu perang tetap sholat Rasulullah. Kita nggak perang nggak apa. Sudahlah, jangan main-main tentang sholat. Globalisasi sudah cukup malam. Isra dan Mi'raj ini 3 masa. Ingat Pak, Bu, 3 masa. Terjadi diawali dengan perjalanan Nabi. Nabi Muhammad berjalan, semua Nabi dikumpulkan oleh Allah dari manusia pertama sampai Nabi Muhammad. Yang kedua, zaman kedua Rasulullah serta umatnya. Yang ketiga, besok di yaumil kiamah. Tentang yaumil kiamah. Isra dan Mi'raj ada 3 dimensi. Rasulullah, lalu zamannya Rasulullah, umatnya Rasulullah, dan besok di yaumil kiamah. Dimensi terakhir penentuan kita. Pak, banyakilah salawat supaya ada hubungan dengan Rasulullah. Jangan kita berpikir, anak ini bukan kiai, anak ini bukan ustaz, anak ini nggak punya pondok, anak ini orang biasa. Jangan berpikir begitu, itu pikiran iblis setan. Banyakilah salawat. Salawat ini yang mendekatkan dan ada kontak batin dengan Rasulullah SAW. Ayo sebelum ditutup, baca salawat bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca ini setiap, bila perlu 500, 1000. Sayang waktunya terdesak. Saya ingin mengupas sejujur-jujurnya tentang Isra dan Mi'raj. Memang Isra itu panjang, Mi'raj panjang. Saya ambil headline-nya aja, yang penting-penting saja. Yang penting antum ini harus tahu waktu Rasulullah mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin di depan Allah. Artinya apa? Aku bertutur salam kepada engkau wahai Allah yang maha agung, serta umatku yang soleh.
Ulama salaf mengatakan umatnya Nabi Muhammad yang melaksanakan sholat, yang melaksanakan puasa dan zakat, dia mendapatkan saham atas salamnya Rasulullah di hadapan Allah. Waktu fi ufuqil a'la. Assalamu alaina, aku bertutur salam serta umatku yang soleh. Siapa umatnya Rasulullah yang soleh? Melaksanakan syariat, sholat, zakat yang mampu, dan puasa Ramadan. Insya Allah kita mendapatkan saham-saham yang Rasulullah bertutur salam kepada Allah SWT. Inilah yang saya tutup, dan kita tutup dengan doa. Ya, saya sudah capek dari jam 4 teriak-teriak begini. Insya Allah ini dan lagi tanggal 14 malam 15 saya punya majlis bikin di Sya'ban tiap tahun. Mau datang ahlan wasahlan, dimulai pada maghrib. Bawa mau kena jam 5 sore sini tanggal 14 atau tanggal berapa itu malamnya ya, kita baca di Sya'ban doa bersama. Jangan abaikan, jangan ngikutin orang-orang yang celananya cingkrang. Itu doa ini sudah. Nanti saya ceritakan apa asalnya daripada nisfu Sya'ban. Saya akan buka. Ada Qur'annya, ada peristiwa Nabi-nya. Alhamdulillah. Mari kita baca doa bersama-sama. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. وكل مكان المعبود وهو معبود في كل مكان. المعبود في كل مكان. المعبود في كل مكان. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. المذكور بكل لسان. المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. المعروف بالإحسان. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كل يوم هو في شان. كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Angkat tangannya. Al-aman, 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 al-aman. Min zawalil iman. Min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آله. وعلى
آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. بقبول الحاجات ونيات الفاتحة. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'ana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Bersama-sama. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bikin saf 55.